Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya dalam minggu ini kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yes, amin. Hari ini kita akan ibadah online service dalam sesi yang pertama. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu membawa pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan hari ini berkenan di mata-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu mari kita bersuara bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Sebab Dia Allah tempat kekuatan kita. Sebab Dia kubu pertahanan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu yang mari kita bersuara bagi Tuhan. Sebab Dia kubu pertahanan kita. Sebab Allah kita ada Allah yang dahsyat. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, dialah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, Ya gunung batu Amin. dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara yang kota perlindungan. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi Bapak Ibu kita naikkan pujian ini lebih bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku. Ya gunung Yes, amin. batu dan Keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara yang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu Yes. padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam altarnya Tuhan, membawa hati kita, membawa kerinduan kita kepada Tuhan, membawa rasa syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Sebab Dia Allah yang telah memberkati kita, sebab Dia Allah yang telah melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur hari ini buat kebaikan. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Hati kami penuh dengan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang telah menyertai kita, sebab Dia Allah yang telah memberkati kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita naikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau selamanya, selamanya. Kau layak menerima pujian
membawa korban bagimu Tuhan, yaitu hidup kami Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami Tuhan sebagai penyembahan kami kepadamu, sebagai rasa syukur kami kepadamu. Mari katakan nyanyian pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar Tuhan. Namamu Yes, amin. besar dan layak. Mari jemaat Tuhan katakan nyanyian pujian bagimu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Nyanyian pujian bagimu. Yes, Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian. Yes, amin Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak di. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan nyanyian pujian. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Yes, Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari yang di rumah angkat kedua tanganmu. Oh, nyanyian pujian bagimu. Amin. Tuhan. Oh ya Rama Sheka ya Rama ya Rama. Oh ya Rama Shanda Rama Taka ya Rama ya Rama ya Rama. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu oh ya Rama Shaka ya Rama. Pujian bagimu. Hanya bagi Tuhan saja. Namamu besar dan layak. dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu. Ya Lord Jesus. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Nyanyian pujian bagimu. Oh ya Rama Shaka ya Rama. Pujian
pujian bagimu. Oh Ramayana Tuhan, amin. Namamu, yes Lord, besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di pagi yang indah ini Tuhan, kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kebenaran yang akan kami dengar akan mengubahkan kehidupan kami, akan memulihkan kami, akan menyempurnakan kami. Dan kami percaya seketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit akan disembuhkan, Yes, amin. yang lemah akan dikuatkan, Amin. sehingga setiap kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami metanoia, mengalami perubahan, dan pada akhirnya kami ditemukan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu dan berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, yang percaya sama-sama katakan, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, berkata Tuhan, pagi yang indah ini saya kembali bersuka cita menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Dan saya percaya pagi ini ada lawatan Tuhan di rumah Anda. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini adalah minggu saudaraku, dan pastikan Anda yang di rumah adalah orang-orang yang menantikan Tuhan lewat online service ini. Dan satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Saya percaya pagi hari ini Tuhan ada di rumah Anda, Tuhan ada di kamar Anda, Tuhan ada di ruang tamu Anda. Wherever you are, dimanapun Anda berada, Tuhan sedang menjangkau Anda. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh tempat untuk yang melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Nah, saya percaya pagi hari ini ketika engkau dan saya bersungguh hati, maka kita menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan ini akan melepaskan kita, kekuatan ini akan menolong kita, kekuatan ini akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Salam kiri kanan, katakan, hari ini Tuhan berkati engkau. Amin. Puji Tuhan. Salam kiri kanan. Kalau ada istri, ada suami di kiri kanan Anda, katakan, hari ini Tuhan berkati engkau. Amin. Kamu balas kiri kanan yang sudah bilang tadi, hari ini diberkati, katakan kiri kanan, siap jadi berkat. Siap jadi. Haleluya. Karena satu hal yang saya tahu, ketika kita diberkati Tuhan, itu artinya kita siap menjadi berkat. Yes. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, berkata Tuhan, tanpa kita sadari, kita sudah ada di langkah ke-11. Dasar yang ke-11 dari 25 dasar kemenangan orang percaya. Saudaraku, nanti jam 3 saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kekuatan di dalam pengharapan. Dan nanti sore jangan lupa ada KKR, saudaraku. Di rumah Anda, dari studio kami ke rumah Anda, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami menerima kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada yang sembuh dari penyakit tumor, ada yang sembuh dari kanker, ada sembuh dari penyakit tenggorokan. Dan puji Tuhan, dan saya percaya lawatan Tuhan akan semakin terjadi besar dalam kehidupan saya, saudara. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini kita ada di langkah yang 11, yaitu hidup di dalam sukacita. Sama-sama katakan, hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam. Karena saya tahu benar bahwa sukacita akan membawa kita kepada kemenangan. Kan gak ada yang bilang amin. Amin. Sekali lagi, sukacita akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan. Yes. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena sukacita akan memimpin kita untuk masuk di dalam kuasa Tuhan. Pada waktu kita memiliki kuasa Tuhan, maka dengan baik apapun keadaan yang kita hadapi, maka dengan baik kita akan muncul menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya saya mengajak Anda mempelajari 25 dasar kemenangan orang percaya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mempelajari ini, kita akan menjadi muncul menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Benar, kita masih ada dalam masalah yang sama. Benar, kita masih ada di tengah-tengah penyakit. Benar, kita ada di tengah-tengah persoalan. Tetapi kita akan menang di area itu. Yes. Saya katakan amin. Amin. Nah, kita pelajari kunci yang ke-11 adalah sukacita mendatangkan kemenangan.
Amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, ada sukacita nggak? Gimana mau sukacita Pak Pendeta musim corona? Semua di PHK, penurunan omset. Tapi dengar baik, omset boleh turun. Amin. Kita boleh di PHK, tapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk hidup saya dan saudara. Yes, Yang amin. percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat keempat sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin, saudaraku. Ayat yang ketujuh kita baca dengan suara kuat-kuat di rumah Anda masing-masing. 3, 2 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dengan baik, pada waktu damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, maka dengan baik kita akan tinggal di dalam hadirat Allah. Dan pada waktu kita ada dalam hadirat Allah, kita akan menikmati sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Sukacita. Dan kita hidup di dalam sukacita. Amin. Ya, saya katakan amin. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah yang memelihara kehidupan kita. Yes. Itu sebabnya saudaraku berkata oleh Tuhan, apapun realita yang kita hadapi, bila damai sejahtera Allah masih tinggal dalam kehidupan kita, you can name it, you become more conquerors. Kamu akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada damai Tuhan. Pada waktu ada damai, ketakutan tidak ada. Pada waktu ada damai, kekhawatiran tidak menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang bersukacita karena Tuhan akan selalu mendapatkan realita menang dalam kehidupannya. Amin. Yang dikatakan amin. Amin. Ini yang membuat kita berbeda. Itu sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Kamu bukan lagi milik dunia, tapi kamu adalah milik Kristus. Kalau Kristus menjadi satu-satunya harta utama kita, maka dengan baik kita akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lagi menjadi fokus utama kita. Kenapa? Kita punya harta satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Saya teringat oleh sebuah suami istri. Kemudian istrinya mulai komplain sama suaminya, "Papi, saya menyesal menikah kepada kamu." Kata suaminya, "Kenapa, Mi?" "Iya, saya menyesal. Saya pikir kamu dulu orang kaya." Suaminya bilang begini, "Oh, Mami ini jangan begitu dong. Kan dulu Papi pernah jujur sama Mami." "Kapan?" "Kan dulu waktu kita pacaran." Anaknya Papi bilang apa? Papi bilang pada waktu itu, "Yang cuman kamulah hartaku satu-satunya." Dan pada waktu itu gue bilang, "So sweet." Nah, itu kan gak ada harta lain, cuman kamu. Mau cerai nggak boleh. Makanya kalau masih pacaran jangan temakan gombal. Ada lagi dia bilang begini, saudara Tuhan, waktu masih pacaran, wih luar biasa. Aduh, langit kan kudaki, laut kan kujalani, laut dijalani. Bapak Ibu saudara, asalkan aku mendapatkan cintamu. Tiba-tiba si Buta bilang begini, "Terus abang kenapa nggak datang ke rumah kemarin?" "Gerimis deh." Ada lagi saudara Tuhan, parah ini kalau masih pacaran. Kalau ada jomblo-jomblo, anak-anak gadis yang dengar gombalan begini, langsung putusin pacar kamu tanpa doa. "Dek, kamu seperti bidadari yang jatuh dari surga." Lucifer kali. Malaikat yang jatuh dari surga itu kan Lucifer. Jadi jangan percaya gombal, hati-hati saudara. Nah, saudara berkata Tuhan dengan baik, sukacita akan mendatangkan pengharapan di dalam Tuhan. Yes. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena Paulus cuma mengatakan bahwa di luar Tuhan kamu tidak akan mendapatkan sukacita yang sejati. Kamu dapat bersukacita, namun sukacita kamu adalah sukacita yang palsu. Kenapa? Tidak ada dasar yang kuat. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Yes.
Amin. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bersukacita. Kenapa? Karena orang-orang di Filipi sedang di dalam tekanan karena imannya kepada Yesus. Jemaat Filipi ditekan oleh pemerintahan, dan kemudian jemaat Filipi mengalami aniaya karena iman, dan juga nabi-nabi palsu yang bermunculan pada waktu itu. Saudara berkata Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Kita bersukacita bukan apa yang kita alami, tetapi kita bersukacita karena Tuhan yang kita alami. Yang saya katakan amin. Itu sebabnya Paulus mencoba untuk memaksa orang-orang di Filipi untuk tetap bersukacita, karena pada waktu Yesus ada di dalam kita, mau tidak mau, suka tidak suka, sukacita adalah hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Yang percaya berkata tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara berkata Tuhan, apa yang terjadi? Hidup dalam sukacita mendatangkan kemenangan. Kenapa sukacita mendatangkan kemenangan? Yang pertama saya pelajari dengan baik. Saya percaya benar bahwa sukacita sejati tidak ditentukan dari apa yang kita peroleh dan apa yang kita capai. Ada orang bersukacita kalau dia udah gajian. Ada orang bersukacita kalau omsetnya naik. Ada orang bersukacita pada waktu dia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi pada waktu keadaan itu tidak datang lagi, maka perubahan terjadi atas kehidupannya. Ada orang yang bersukacita tanggal muda, senyumnya luar biasa. Kalau di gereja shalom, shalom aleichem, gitu kan. Minggu kedua, shalom Eda, shalom Ibu, shalom. Minggu ketiga, that's good. Minggu ketiga, shalom, asal salam dia shalom, ya shalom. Minggu keempat, shalom, apa shalom? Hati-hati, jangan sampai sukacita kita ditentukan oleh isi dompet kita. Pada waktu gajian sukacita minta ampun. Pada akhir bulan, mukanya mirip-mirip hantu. Tapi nggak ada di sini, di online sebelah ada dia. Katakan kiri kanan, itu bukan kamu kan? Katakan, kau balas dia, kau balas orang yang katakan tadi. Jangan bilang-bilang dong, sama-sama pengecut, jangan bilang-bilang. Saudara, kalau kata Tuhan, apalagi di masa-masa pandemi ini, saudaraku, iblis mencoba untuk menaruh dan menabur benih-benih ketakutan, benih-benih kekhawatiran, benih-benih kebimbangan di dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya engkau terpisah dari kasih karunia Tuhan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupanmu adalah bukan lagi sukacita, tetapi tekanan. Halo, saudara, berkata Tuhan, Anda harus memperhatikan ini baik-baik. Jangan izinkan sukacita dari Tuhan hilang daripadamu. Saudara, berkata Tuhan, yang pertama, sukacita ini dapat mendatangkan kemenangan. Kenapa? Yang pertama, sama-sama katakan pertama. Haleluya. Jika sukacita Anda selama ini hanya ditentukan oleh apa yang Anda miliki, dengar baik, sukacita itu menjadi sukacita palsu. Tetapi karena kita sukacita, dengar baik, tetapi jika kita bersukacita karena mendapatkan Kristus, maka dengar baik, apapun realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam situasi kita, kita akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada Kristus tinggal di dalam kita. Yang saya katakan amin. Saudara, berkata Tuhan, dengar baik. Bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam sukacita? Yang pertama, pada waktu kita bersukacita, maka Roh Kudus akan berkarya dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, aku dengar baik, saya selalu berkata, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan mengalami kekeringan. Tanpa Roh Kudus dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan mengalami kekeringan. Kenapa? Roh Kudus akan membawa karya Yesus dalam kehidupan kita. Tapi dengan baik, pada waktu kita bersukacita karena Yesus, maka dengan baik, yang pertama, Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan orang-orang di Filipi untuk tetap bersukacita. Kenapa? Pada waktu kita bersukacita, maka Roh Kudus akan bekerja secara supranatural dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memproduksi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan ilahi untuk tetap bertahan dan kuat, dan pada akhirnya kita menang menghadapi keadaan kita. Amin. Yang suka katakan amin. Amin. Dan dengan baik, setan akan menjadi stres menghadapi Anda. Bukan Anda yang menghadap, bukan Anda yang stres menghadapi keadaan Anda, tapi dengan baik, setan akan stres menghadapi Anda. Kenapa? Karena realita hidup Anda selalu berada di dalam zona sukacita. Amin.
Amin. Saudara, berkata Tuhan, ini penting. Saudara katakan ini penting. Pada waktu Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 berkata bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan, dengan baik, dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, berkata Tuhan, sukacita yang datang dari Roh Kudus itu tidak sama dengan sukacita dari yang kita dapatkan karena kita mendapatkan sesuatu. Ya, sih katakan amin. Amin. Ini penting, saudaraku. Supaya apa? Supaya apa? Pada waktu kita bersukacita karena Tuhan, maka Roh Kudus akan mengeksploitasikan kuasa dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan memiliki realita hidup menang dalam segala kondisi dalam kehidupannya. Makanya dengan baik, tetap jaga hidup yang bersukacita. Yes. Sukacita akan menjauhkan Anda dari penyakit. Kan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saudara, berkata Tuhan dengan baik, setan akan berusaha membuat engkau tidak bersukacita. Setan berusaha untuk membuat engkau tertekan. Tapi dengan baik, kalau kita di dalam Tuhan, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, maka dengan baik, hasil dari pengenalan kita akan Tuhan akan memproduksikan sukacita yang luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin, saudaraku. Sekali lagi, kita tidak bersukacita karena apa yang kita peroleh. Kita tidak bersukacita karena apa yang kita miliki. Tapi kita bersukacita lagi-lagi karena kita punya harta satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Yes. Yang sudah dikatakan amin. Amin. Yang kedua, saudara berkata Tuhan, kenapa sukacita mendatangkan kemenangan? Yang kedua adalah karena pada waktu kita bersukacita, segala keadaan dapat kita atasi di dalam keyakinan pemeliharaannya. Ini dia. Kita terlalu yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Burung di udara ia pelihara, bunga di ladang dia pelihara. Saudara, berkata Tuhan, pada waktu kita bersukacita, sukacita adalah reaksi atau hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita bersukacita, kita tahu benar segala keadaan dapat kita atasi di dalam keyakinan pemeliharaannya. Kita yakin Tuhan pelihara kita. Kita yakin Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Yes. Saudara, berkata Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan sedang mempromosikan Anda hari-hari ini? Sama seperti Ayub menghadapi berbagai pencobaan. Dia berkata kepada iblis, silakan engkau sikat Ayub, tapi jangan pernah kau sentuh jiwanya. Saudara, berkata Tuhan, Tuhan tahu Tuhan sedang mempromosikan kita di akhir-akhir pandemi ini. Di masa-masa corona ini, Tuhan sedang membangkitkan anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bersukacita. Benar kita masih melihat realita tidak normal. Benar kita menghadapi keadaan yang tidak normal. Benar mungkin kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit ataupun semakin parah. Tapi dengan baik, kita yakin Tuhan pelihara kita. Yes. Amin, saudaraku. Saya kemarin konferensi dengan teman-teman hamba Tuhan yang ada di Jakarta, Bandung, dan Tangerang, Bapak Ibu Saudaraku. Hamba-hamba Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan mengalami namanya itu goncangan dalam finansial. Kita saling support satu sama lain. Tapi ada satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba yang berkata, kalau bukan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, kita sudah mengalah. Tapi karena Tuhan telah memanggil kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Wow, saya bilang amazing, very powerful. Apalagi pendeta, saudaraku, nggak ada gereja, hanya online service. Biaya tetap berjalan, biaya gedung tetap jalan, biaya sewa-sewa gedung di hotel, di apartemen, kemudian di mall-mall, jalan terus. Mungkin listrik dan air saja yang tidak jalan, tapi sewa gedung harus berjalan. Saudara, berkata Tuhan, dia berkata kepada saya, Pastor Dedi, kalau bukan Tuhan yang memanggil kita sebagai hamba Allah, mungkin kita sudah menyerah.
Tetapi karena Tuhan yang memanggil kita dan panggilan itu hidup dalam kehidupan kita, sampai detik ini Tuhan masih pelihara kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. That is a very powerful. Saudaraku, pada waktu Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal tenang di dalam Dia, maka kita yakin benar bahwa ada pemeliharaan di dalam Dia. Dia akan pelihara kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5, dan bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan, enggak ada yang lain. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mati bagi kita. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan telah mengangkat kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tuhan mengangkat kita dari manusia biasa, dari manusia dosa menjadi anak Allah. Ini mendatangkan sukacita. Dan dengar baik, pada waktu engkau diangkat menjadi anak, ada pemeliharaannya. Tapi persoalannya, apakah engkau yakin di dalam pemeliharaannya? Saudara berkata Tuhan, dimanapun Anda berada, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Paulus mengatakan kepada orang Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Paksakan dirimu untuk bersukacita. Karena dengan baik, pada waktu Yesus tinggal dalam kehidupan kita dan kita yakin akan pemeliharaannya, maka kita akan bersukacita. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, tetapi kita yakin ada pemeliharaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin lewat program online service ini kita boleh bangkit bersama-sama. Sekalipun saya tidak mengenal Anda, tapi saya mengenal Anda di dalam roh. Anda menjadi saudara saya di dalam roh. Anda menjadi teman saya di dalam roh. Kita menjadi keluarga di dalam roh, saling menguatkan satu sama lain. Dan pada akhirnya kita ditemukan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Dan pada akhirnya Tuhan akan membawa pemulihan besar dalam kehidupanmu. Sama seperti Ayub yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita yakin, pada waktu kita yakin benar Tuhan bersama dengan kita, firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa ya diinginkan hatimu. Ini karena kita yakin ada pemeliharaan Tuhan. Dan yang berikutnya, ayat yang kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Saudaraku, ini yang membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Dia akan bertindak menyelesaikan penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita. Dia akan bertindak memulihkan keluarga kita. Dia akan bertindak untuk menyembuhkan suami, memulihkan istri, membangun keluarga yang harmonis, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak tinggal diam. Dia menunggu waktu yang tepat. Pada waktu ketaatan kita bertemu dalam iman kita, dan kuasa Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang besar yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah terucap oleh hati kita atau bibir kita. Itu yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. My goodness. Saudaraku, dengar baik. Iman akan menghantarkan kita ke dalam sebuah keyakinan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Pak, jangan habiskan waktu untuk merenungkan kegagalanmu. Jangan habiskan waktu untuk merenungkan hal-hal buruk yang pernah kau lakukan. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan persoalan-persoalan yang tidak sanggup kamu pikirkan. Bu, jangan renungkan. Saudaraku, jangan renungkan. Jangan renungkan keadaan-keadaan yang menakutkan engkau. Saudaraku, dengar baik. Ketakutan muncul. Dengar baik. Ketakutan muncul karena perenungan akan persoalan. Tetapi keberanian muncul atau sukacita muncul karena perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Sekali lagi. Ketakutan muncul kenapa? Karena perenungan akan persoalan dan masalah. Tetapi keberanian atau sukacita itu muncul karena perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Pada waktu kita merenungkan firman, maka yang muncul adalah keberanian dan sukacita.
Tapi kalau kita merenungkan masalah kita, kalau kita merenungkan persoalan kita, kalau kita merenungkan tantangan demi tantangan yang sedang kita hadapi, yang terjadi apa? Kita semakin ketakutan, kita akan menjadi pengecut, kita akan menghilang kontrol, kemudian kita salah bertindak, salah bersikap, dan setan mengambil keuntungan atas keadaan itu. Tapi pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di tengah-tengah badai yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, maka akan muncul namanya keberanian dan sukacita. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, Pak. Amin. Adik-adik muda, renungkan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan tidak takut tentang masa depan. Karena Daud berkata, Tuhan telah menenun aku dalam dunia yang paling dalam. Tuhan telah merekam aku dalam dunia paling dalam, dan Dia telah menenun kehidupanku, dan hari-hariku dahsyat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Ini yang menjadikan kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kenapa? Kita bersuka cita dalam segala keadaan, Pak. Haleluya. Pada waktu kita bersuka cita, itu artinya kita mengizinkan seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita di bawah kendali Tuhan, bukan di bawah kendali kita. Itu sebabnya banyak orang percaya tertekan. Itu sebabnya banyak orang percaya mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia mencoba untuk mengendalikan keadaannya. Hello. Selagi masih ada Tuhan, mujizat selalu ada. Selagi kita percaya Tuhan, pertolongannya selalu ada. Selagi engkau percaya Tuhan dan tenang di dalam Dia, maka Dia mengubah air matamu menjadi permata-permata yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudaraku, itu yang membuat kita tertekan. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mengendalikan situasi kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak menyerahkan di dalam Dia yang memelihara kita. Dengan baik, orang yang bersuka cita, dia mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena segala keadaan dia dapat atasi di dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, gak ada keputusan yang paling hebat selain tetap bersuka cita. Badai ini pasti berlalu, dan kita akan melewatinya. Kita tidak lari dari kenyataan. Kita harus hadapi dengan penuh gairah dan penuh pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ia kecewakan. Yang sudah katakan amin. Makanya nanti di sesi yang terakhir Anda bergabung kembali, kita akan berdoa bersama, terima doa kesembuhan dan doa pengurapan. So, kenapa kita harus diurapi setiap minggu? Saudaraku, kalau boleh pun setiap hari saya berdoa untuk mengurapi Anda. Kenapa? Setiap hari kita menghadapi persoalan yang berbeda, dan untuk menghadapi persoalan yang beda dibutuhkan pengurapan baru, fresh anointing. Amin. 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 Makanya setiap minggu saya berdoa untuk Anda menerima urapan. Supaya apa? Supaya minggu depan, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh realita menang. Mazmur pasal 20 ayat 7 berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjauh dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gilang dan gemilang. Saudaraku, orang yang penuh dengan urapan akan hidup dalam sukacita ilahi, bukan sukacita yang dibuat-buat. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yang ketiga, sukacita mendatangkan pengharapan di dalam iman. Ini dia, saudara, ada pengharapan di dalam iman. Itu yang membuat kita tidak ciut. Iman adalah segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi bukti dari apa yang kita harapkan. Iman itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Timotius, hidup sama Thomas, hidup ini bukan karena melihat, tapi hidup ini karena percaya. Saudaraku, dengan baik, kalau hari-hari ini orang dunia susah untuk bersukacita. Kenapa? Dia belum melihat ada perubahan. Dia belum melihat ada uang di ATM-nya. Dia belum melihat ada uang di tangannya. Dia belum melihat keluarganya dipulihkan. Makanya dia sulit untuk bersukacita. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, sekalipun keadaannya belum berubah, dia selalu menghadapi dan melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Sama seperti Abraham. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, tapi Abraham menulis di dalam kitab Ibrani. Abraham menulis, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku tetap percaya Tuhan pasti mendengar doaku. Ini keyakinan yang teguh, Bapak Ibu, Saudara.
Benar kita masih ada di padang gurun. Benar kita menghadapi realita tidak normal. Tapi dengar baik, ada Kanaan yang menunggu kita. Tapi dengar baik, di padang gurun pun Tuhan tetap mengirimkan mana. Tuhan akan mengirimkan tiang api dan tiang awan yang menemani kita. Asal engkau tetap bersyukur dan berterima kasih atas pertolongannya. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan mukjizat yang menghantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Bersungut-sungut, kecewa. Haleluya. Saudara berkata Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 13 berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Wow, kita selesaikan dengan firman Tuhan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sama-sama katakan wow. 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 Yes. Ini yang buat engkau berbeda. Pak, ini yang buat engkau berbeda. Bu, ini yang buat engkau berbeda. Adik-adik muda, ini yang buat engkau berbeda. Engkau tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena ada pengharapan. Sukacita mendatangkan pengharapan di dalam iman. Dan oleh iman kita mendapatkan kekuatan Roh Kudus sehingga kita boleh beroleh kuasa kasih yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita gak putus asa. Kita gak putus di tengah, Bapak Ibu. Kita akan terus berjalan melihat kemuliaan Tuhan bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Saudaraku dengar baik, orang boleh mengkhianati Anda, orang boleh menghina Anda, orang boleh melakukan hal yang buruk kepada Anda, tapi dengar baik, lagi-lagi Tuhan berkata, Yusuf berkata, engkau mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikanku. Saudaraku, tetap bersukacita, tersenyumlah atas segala keadaan yang sedang kau hadapi. Jangan stres, nanti kamu bisa stroke. Amin. Lebih baik masalah kita yang stroke, setan yang stroke. Anak-anak Tuhan akan melihat kemenangan yang hebat dan luar biasa. Ada pengharapan di dalam iman. Yang keempat, sukacita mendatangkan kemenangan. Kenapa? Karena sukacita adalah bukti dari hasil hidup melekat di dalam Tuhan. Nah, ini persoalannya. Banyak anak Tuhan tidak mampu bersukacita karena sesungguhnya mereka tidak tinggal dekat dengan Tuhan, atau mereka tidak melekat dengan Tuhan. Makanya banyak orang-orang percaya gagal, Bapak Ibu. Banyak orang-orang percaya tinggalkan imannya, Bapak Ibu. Banyak orang percaya mengkhianati imannya karena sesuatu. Ini persoalannya. Saudaraku dengar baik, di masa-masa pandemi ini Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan sedang menunjukkan kepada kita siapa yang sungguh-sungguh melekat di dalam pokok anggur yang sesungguhnya, atau hanya kita melekat di luar, menempel di luar. Kalau kamu hanya menempel di luar, pada waktu ada ombak kamu akan jatuh, pada waktu ada angin kamu akan rebah. Tapi kalau kau tinggal di dalam pokok anggur yang kuat, yaitu Yesus Kristus, dengar baik, itu akan menghasilkan buah sukacita, itu buah roh. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat 5, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, sukacita adalah bukti dari kita melekat dalam Tuhan. Pak, Bu, bagaimana dengan sukacita Anda? Saudaraku dengar baik, orang yang tinggal di dalam Tuhan, otomatis sukacita itu lahir dengan tersendiri dalam kehidupannya. Saudaraku, hadapi kemenangan ini bila engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, sukacita akan membuat Anda bertahan dalam segala keadaan. Daya uji semakin berkualitas sampai Anda berada di titik di mana Allah telah merancang Anda untuk menikmati dan memiliki rencananya. Kalau Anda tidak memiliki daya uji, kalau Anda tidak memiliki daya tahan, Anda tidak akan pernah sampai kepada rancangan Tuhan yang hebat. Itu sebabnya banyak orang percaya gagal mencapai mukjizat, gagal mendapatkan pertolongan. Kenapa? Tidak ada daya tahan.
nggak ada kemampuan untuk berjalan sampai ke tanah Kanaan. Saudaraku, pada waktu kita bersuka cita, maka sukacita membuat Anda bertahan dalam segala keadaan. Dan daya uji semakin berkualitas. Dan Anda akan sampai di mana titik Allah telah merancang dan menikmati apa yang Tuhan rancangkan kepada Anda. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Percobaan kita menjadi percobaan yang biasa. Kenapa percobaan kita menjadi percobaan yang biasa? Kenapa? Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ada pemeliharaan di dalam kasih-Nya. Percobaan kita menjadi biasa. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa dan otoritas dari surga. Percobaan kita menjadi biasa. Kenapa? Setan tidak punya kuasa untuk merongrong kehidupan kita lagi. Kenapa? Hidup saya dipenuhi oleh kuasa. Percobaan kita menjadi percobaan yang biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Pencobaan kita menjadi pencobaan yang biasa. Kenapa? Di dalam imanku ada pengharapan akan Tuhan yang sanggup menjadikan hidupku lebih daripada pemenang. Pencobaan saya menjadi biasa. Kenapa? Karena ada keuntungan besar yang Tuhan telah sediakan di balik pencobaan yang sedang saya hadapi. Itu sebabnya saya harus kuat. Itu sebabnya saya harus tangguh. Itu sebabnya saya harus punya gairah. Supaya apa? Supaya saya dapat sampai di titik di mana Tuhan telah merancangkan hidupku untuk menikmati dan melihat perbuatan Tuhan yang hebat terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Dengan baik, sukacita akan membawa Anda menikmati janji Tuhan. Sukacita akan membawa Anda melihat keluargamu dipulihkan. Sukacita akan melihat Anda penyakitmu disembuhkan. Sukacita akan membawa Anda kepada mujizat demi mujizat secara supranatural terjadi atas kehidupan Anda. Sukacita akan membawa Anda kepada dominion of kingdom of God, membawa Anda kepada pengaruh kuasa kerajaan surga. Saudaraku, itu sebabnya jadikan sukacita menjadi benteng dalam kehidupanmu. Jadikan sukacita menjadi keputusan dalam kehidupanmu. Saudaraku, pada waktu engkau tetap bersukacita, iblis gemetar menghadapi Anda. Penyakit gemetar menghadapi Anda. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Come on. Paulus mencoba mengatakan, bersukacitalah. Ini dunia hancur. Ini dunia lagi kacau. Ini iblis sedang bekerja lebih besar. Tapi untuk itu, jangan izinkan keadaanmu dipengaruhi, diseret oleh keadaan itu. Ambil keputusan untuk tetap bersukacita. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk anak-anak yang percaya akan Dia. Orang yang bersukacita adalah orang yang menyerahkan hidupnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang mengizinkan Tuhan mengendalikan keadaannya. Orang yang bersukacita adalah hasil dari yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau Anda ketakutan, kalau Anda takut, bimbang, khawatir, itu hasil dari Anda merenungkan persoalan Anda. Hasil dari Anda merenungkan tantangan dari masalah Anda. Tapi sukacita, keberanian adalah hasil dari Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Tuhan dekat menolongmu. Tuhan dekat mengangkat penderitaanmu. Tuhan dekat memulihkan keadaanmu. Tuhan dekat mendengarkan doamu yang percaya, kata amin. Dan yang ke-6, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang berdoa akan hidup dalam sukacita. Apalagi orang yang bersyukur akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan Paulus menutup dengan ayat yang ke-7. Kita baca 3 doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Dan saya percaya kemenangan yang besar akan menjadi milik Anda.
Kemenangan yang besar akan menjadi bagian Anda. Saudaraku, hadapi berbagai macam tantangan. Salah satu kemenangan kita adalah kita hidup dalam sukacita. Benar kita adalah masalah, benar ada persoalan, benar ada tantangan. Selagi masih injak bumi, masalah selalu datang. Selagi masih injak bumi, persoalan selalu datang. Tetapi orang yang bersukacita karena Tuhan pasti hidup dalam kuasa kemenangan, pasti hidup dalam kuasa mukjizat. Dan pada akhirnya kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Pertanyaannya, apakah Anda bersukacita? Apakah Anda sedang dalam masalah? Tapi apakah Anda bersukacita dalam masalah itu? Jangan-jangan engkau tidak melekat di dalam Tuhan. Jangan-jangan engkau tidak menghidupi iman dan pengharapan. Bagaimana dengan hidup Anda? Bagaimana dengan masalah yang sedang kau hadapi? Bagaimana dengan tantangan yang sedang kau hadapi? Bagaimana penyakit yang sedang kau hadapi? Apakah engkau tetap bersukacita dalam Tuhan dan masih mengharapkan dan penuh keyakinan akan pemeliharaannya? Saya teringat dengan sahabat saya yang berkata tadi, Pastor Denny, kalau bukan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi semuanya. Tapi karena Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi hambanya dan meresponi panggilannya, itu sebabnya sampai hari ini kita masih ada. Itu karena pemeliharaannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya juga berdoa, Anda di rumah, karena Anda dipilih Tuhan, maka untuk itu masih ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Gantungkan pengharapan hanya di dalam Tuhan, bukan karena masalah dan keadaan yang sedang kau hadapi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berkata tepuk tangan yang paling meriah begitu. Amin. Lakukan tindakan profetik Anda, angkat kedua tanganmu atau salah satu tanganmu kasih di dadamu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersukacita aku bersukacita karena Engkau diam dalamku. karena Engkau diam. Aku yakin akan pemeliharaanmu. Aku tahu Roh Kudusmu Roh Kudus bekerja dan berkuasa di dalam aku. dalam aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya percaya Engkau telah memelihara Engkau telah aku. memelihara. Dan aku yakin Aku yakin ada kekuatan, ada kekuatan, ada kemampuan kemampuan untuk saya tetap untuk saya tetap bertahan bertahan dalam setiap ujian, setiap sehingga ujian, kualitas sebagai pemenang akan tetap muncul dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya saya sampai kepada sebuah titik di mana saya menikmati kemenangan, kuasa, karya, dan mujizat Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk aku. Dalam nama Yesus, aku bersukacita karena Yesus yang telah menyelamatkan aku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati, akal, dan pikiranmu, dan engkau akan melihat kemenangan yang besar terjadi atas kehidupan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua angkat tangan yang ada di rumah. Oh ya Rabba Syaka ya Rabba Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap roh-roh ketakutan, setiap roh-roh depresi yang mengikat setiap anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan, aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kami akan menikmati kuasa kemenangan dalam setiap perjalanan rohani kami. Dan pada akhirnya kami ditemukan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya kualitas teruji dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Aku berdoa Tuhan, yang ada di rumah, biarlah malam hari ini, biarlah pagi hari ini, mereka boleh merasakan kuasa lawatan Tuhan yang sempurna. Aku berdoa Tuhan, sukacita yang datang karena Kristus hari ini dalam hati kami. Kami boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami kekuatan, boleh mengalami kesempurnaan, karena kami yakin akan pemeliharaan Tuhan yang pasti terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman-Mu, jadikan pendengar-pendengar setia pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu di layar monitor Anda. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan, urapi mereka, dan biarlah mereka mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. In Jesus mighty name, aku berdoa untuk para suami-suami, di mana hari inilah hari Bapa sedunia. Aku berdoa untuk para suami, untuk para orang tua laki-laki. Bapa, diberkati, bila roh Bapa turun atas kami semua dan mengalami kuasa lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Keluarga demi keluarga diberkati, anak-anak diberkati,
Suami-suami diberkati, istri-istri diberkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang dahsyat dan luar biasa ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Anda hari ini bersuka cita dan Anda mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau ada orang di kiri kanan Anda, katakan kepada dia, senyum kenapa? Balas lagi, berhenti untuk murung. Tapi mulailah bersuka cita. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, katakan hari ini Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan jangan lupa jam 3 kita akan kembali bertemu dalam tema yang berbeda. Dan sore kita akan bertemu kembali jam 8 dalam tema pun yang berbeda. Dan ajak yang sakit, yang berbeban berat, kita akan berdoa untuk doa kesembuhan dan pengurapan. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Bagi teman-teman yang rindu untuk menabur benih atau memberikan persembahan, di pagi hari ini Anda dapat menemukan nomor rekening di layar monitor kami, di sebelah kiri kanan kami, saudaraku. Dan untuk bukti pengirimannya dapat mengirimkan di nomor WhatsApp di sebelah kanan kami. Apapun yang Anda berikan, Tuhan pasti berkati. Baik itu persembahan yang Anda berikan untuk taburan benih dalam pelayanan sentuhan kasih dan gerakan nasi bungkus. Kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah menabur benih yang luar biasa, hebat, luar biasa, saudaraku. Kami telah mendistribusikannya sebagian dan tunggu liputannya, kami akan membagi-bagikan kepada Anda di fanspage ini. Puji Tuhan, saudaraku, berkata Tuhan, sebelum kita memberi yang terbaik dan kita mengakhiri program kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menerima firman Allah dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan lewat transferan. Mari Engkau berkati berlipat-lipat ganda. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah ada, Bapak yang baik. Baik itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan demikian juga untuk taburan benih yang telah kami terima. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati berlipat-lipat ganda dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun yang kami perbuat, Tuhan boleh buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mengangkat tangan kami dan kami mengarahkan wajah kami kepada Tuhan sambil tersenyum. Maka Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan wajahnya. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Hidupmu semakin bertambah-tambah dalam kuasa dan kemuliaannya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya Pastor Dijega, istri dan anak-anak dan seluruh tim Glow Community Media dan For Jesus Mission Ministry mengucapkan selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk share video ini dan like daripada fanspage dari Dijega Hamba Sukacita. Satu pujian dari tim kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah sangat diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita orang-orang yang hidup dalam sukacita. Karena orang yang bersukacita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersuka cita, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Yes. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes. Hari berganti hari, tetap
Aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey, hey, hey. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Hey, hey. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey, hey, hey. Dia amat baik lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Lama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekian ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu. Dan kembali kami ingatkan bahwa jam 1 siang kita ada ibadah Sunday Kids Revival, ya. Ajak anak-anak kami dan ajak adik-adik kami yang masih kecil untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada jam 1 siang. Dan ibadah yang sesi kedua pada jam 3 dan ibadah sesi yang terakhir pada jam 8 malam. Demikian ibadah kita pada hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.